tidur itu hanya untuk orang kaya. Oke, aku tahu sih statement ini tuh mungkin terkesan agak pedas. Tidur itu gratis kok, nggak perlu bayar. Tapi tahu gak, walaupun tidur itu kebutuhan dasar, sama seperti makan dan minum, nyatanya gak semua orang itu bisa menikmati tidur. Bahkan ada quote yang berkata, sleep is for the rich. Dari sinilah aku riset, kenapa sih tidur itu katanya hanya untuk orang kaya. Dan setelah aku lihat-lihat, ternyata valid juga karena ada beberapa poin penting yang kalian harus tahu. Apa saja faktornya akan aku bahas di video ini. Oke, yang kita semua tahu tuh apa sih sebenarnya? Tidur itu berpengaruh kepada kesehatan fisik, mental, dan psikologi kita. Dan kenapa bisa banyak orang kesulitan untuk mendapatkan tidur yang berkualitas? Mari kita gali lebih dalam tentang apa saja yang terjadi sebenarnya saat kita tidur. Karena tidur itu bukan hanya tentang menutup mata dan berharap bangun dalam keadaan segar. Di balik tidur ada proses yang kompleks di dalam tubuh kita yang disebut siklus tidur. Nah, siklus tidur ini terbagi jadi beberapa fase. Yang pertama ada non-REM stage 1. Di sini adalah tahap pertama di mana kita mulai mengantuk. Biasanya kita masih setengah sadar. Jadi kalau ada suara atau gerakan sedikit saja, kita langsung terbangun. Non-REM stage 2. Di sini tubuh kita mulai benar-benar rileks, detak jantung melambat, suhu tubuh turun, dan aktivitas otak mulai menurun. Non-REM stage 3. Nah, ini tahap tidur paling dalam atau deep sleep. Di sini tubuh kita benar-benar bekerja keras melakukan perbaikan dan regenerasi. REM sleep adalah singkatan dari rapid eye movement. Di fase ini otak kita justru sangat aktif, mirip seperti saat kita terjaga. Ini adalah fase di mana mimpi terjadi. Siklus tidur ini berulang selama 90 menit dan biasanya kita mengalami 4-6 siklus per malamnya. Makanya kalau kita tidurnya nggak cukup, kita akan melewati fase-fase REM ini dan alhasil tubuh kita tidak bisa memulihkan organ-organ kita yang seharusnya dipulihkan oleh tidur. Nah, ada satu lagi, di dunia tidur ada juga yang namanya ritme sirkadian atau biasanya kita dengar circadian rhythm. Apa sih sebenarnya ritme sirkadian itu? Kalian tahu gak, tubuh kita itu punya jam biologis internal yang mengatur kapan kita harus tidur dan kapan kita harus bangun. Inilah yang disebut ritme sirkadian. Ritme ini dikendalikan oleh banyak faktor, mulai dari cahaya matahari, suhu, hingga hormon seperti melatonin. Kalian pernah gak sih ngerasa ngantuk banget jam 2 atau jam 3 sore meskipun sudah tidur cukup? Nah, itu juga tandanya di mana ritme sirkadian ini tidak hanya mengatur jam tidur kita yang di pagi hari, tidak hanya mengatur jam tidur kita di malam hari, tetapi dia juga bisa memberitahu tubuh kita bahwa tubuh kita sudah capek di siang hari. Tapi masalahnya sekarang nih, gaya hidup modern kita tuh sering banget mengganggu ritme sirkadian ini. Ada paparan blue light dari gadget kita yang bisa bikin otak kita bingung mengira masih siang hari. Akibatnya produksi melatonin tertunda dan kita jadi susah tidur. Cobain deh mulai besok pagi. Begitu bangun, keluar rumah, langsung buka jendela. Rasain sendiri gimana matahari itu dapat membantu kamu untuk bangun dari tidur kamu. Dan menurut Harvard Medical School, orang yang bekerja shift malam mempunyai resiko lebih tinggi mendapatkan gangguan kesehatan. Terus pernah penasaran juga gak? Ketika kita tidur, itu otak kita tidur atau sebenarnya ikut jalan? Kalau dipikir-pikir sih sebenarnya karena kita ada mimpi, harusnya sih otak kita jalan. Kalau kamu mikir gitu juga, yes, benar. Karena sama seperti konsepnya di film Inception, one of my favorite movie by the way. Di dalam mimpi itu, kita tuh bisa beraktivitas, bisa berantem, bisa nyantai, nangis, marah. Semua emosi pasti pernah kamu rasain kan ketika di dalam mimpi. Ada yang pasti mengalami good dream, ada juga yang pasti ngalamin nightmare. Jadi saat kita tidur, otak kita itu tidak benar-benar istirahat. Faktanya, otak kita justru bekerja keras mengatur berbagai fungsi tubuh. Salah satu hal yang penting dalam proses ini adalah zat neurotransmitter yang menyampaikan sinyal antara sel-sel saraf di otak. Apa saja yang terlibat? Ada serotonin. Serotonin membantu mengatur suasana hati dan siklus tidur bangun. Kemudian ada norepinephrine yang mengontrol respon tubuh terhadap stres dan tekanan. Dan yang ketiga dopamin. Dopamin adalah neurotransmitter yang berperan dalam sistem reward di otak. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang menurut aku lumayan sensitif tapi menarik untuk kalian tahu. Hubungan antara tidur dan faktor sosial ekonomi. Balik lagi yang aku bilang, sleep is only for the rich. Banyak orang merasa bahwa tidur lelap itu adalah bagian dari kemewahan yang hanya bisa dinikmati oleh orang-orang berkecukupan. Tidur nyenyak itu memang adalah kemewahan yang hanya bisa dinikmati oleh mereka yang berkecukupan. Ketika kita bicara tentang tidur, banyak orang mengabaikan bagaimana tekanan hidup kita bisa mengacaukan kualitas tidur. Orang dengan kondisi ekonomi yang rendah seringkali mengalami stres yang lebih tinggi akibat kekhawatiran finansial. Stres kronis akibat masalah ekonomi bisa meningkatkan kadar kortisol
kortisol, hormon stres yang dikenal, bisa mengganggu pola tidur. Kemudian ada faktor teknologi tidur. Saat ini ada berbagai macam perangkat dan teknologi yang dirancang untuk membantu kita tidur lebih baik, mulai dari pelacak tidur yang bisa memantau siklus tidur, kasur pintar yang bisa menyesuaikan posisi tubuh, sampai aplikasi yang memberikan suara relaksasi atau meditasi sebelum tidur. Tapi bagi mereka yang hidup pas-pasan, teknologi ini adalah kemewahan yang sulit dijangkau. Dan bahkan kemewahan yang biasa orang-orang yang pas-pasan tidak punya, itu adalah kemewahan waktu, yaitu mempunyai waktu yang cukup untuk tidur. Of course, dengan bahas topik ini, aku mau tetap kasih value ke kalian dong. Gimana caranya improve cycle tidur kamu tanpa harus keluar duit yang banyak seperti teknologi-teknologi yang susah didapatkan. Ada beberapa cara sederhana yang kalian bisa terapin untuk meningkatkan kualitas tidur. Pertama, atur jadwal tidur yang konsisten. Kedua, kurangi paparan cahaya biru atau blue light. Yang ini biasanya dari handphone atau device kamu. Ketiga, ciptakan lingkungan tidur yang nyaman. Keempat, tidur singkat siang, tapi jangan kebablasan ya berjam-jam. Dan kelima, latihan relaksasi sebelum tidur. Jadi intinya, memang tidur nyenyak itu sering sekali seperti kemewahan yang hanya bisa dinikmati oleh orang-orang tertentu, yang gak ada beban pikiran, yang gak banyak kerjaan, dan punya duitnya untuk ningkatin kualitas tidur mereka. Tapi bukan berarti kita orang biasa tidak bisa meningkatkan kualitas tidur kita dengan memahami siklus tidur, ritme sirkadian, neurotransmitter apa saja yang terjadi di otak kita selagi tidur. Kita bisa berusaha dan mencoba untuk membuat lingkungan tidur yang nyaman. Ingat, tidur yang cukup adalah investasi jangka panjang untuk kesehatan fisik dan mental, bahkan bisa berpengaruh terhadap kesuksesan hidup kita.